Hey, sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tetap semangat walaupun ini hari Senin dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Minggu ini seperti yang kalian ketahui, manga One Piece libur alias tidak rilis. Jadi untuk mengisi waktu senggang ini, Tamagon akan memberikan beberapa teori menarik seputar One Piece dan salah satunya yang kita akan bahas yakni mengenai beberapa hal yang cukup menjadi pertanyaan besar setelah membaca chapter terbaru kemarin, di mana ada satu karakter baru yang kita temukan, yakni bernama Ginny. Nah, siapakah sebenarnya sosok wanita yang satu ini? Mengapa dia menjadi budak bersama dengan Kuma dan juga Ivankov? Kemudian, dari mana dia berasal dan apakah kedepannya dia akan masuk lagi ke dalam cerita One Piece? Jadi, tentu seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pada chapter 1095, kita diperkenalkan dengan karakter misterius bernama Ginny atau Ginny yang berperan penting dalam membantu Kuma bersama Ivankov melarikan diri dari God Valley. Terdapat teori menarik yang menghubungkan Ginny dan juga karakter Bonnie, salah satu supernova dan bahkan Luffy. Beberapa penggemar menghipotesiskan bahwa Ginny mungkin adalah ibu dari Bonnie berdasarkan kesamaan mereka dalam cerita. Namun, teori lain menyatakan bahwa ada kemungkinan Ginny adalah ibu biologis dari Luffy, yang dimana hal tersebut memperkenalkan dimensi baru pada keluarga D dalam dunia One Piece. Ginny adalah karakter misterius yang diperkenalkan dalam flashback God Valley di One Piece chapter 1095. Dia adalah seorang gadis muda yang ditemui oleh Kuma dan juga Ivankov saat mereka berdua masih menjadi budak di God Valley. Nah, meskipun latar belakangnya belum sepenuhnya terungkap, Ginny memiliki hubungan yang erat dengan Kuma dan juga Ivankov. Meskipun dia masih belum memainkan peran besar dalam cerita, diperkirakan dia akan memiliki dampak penting dalam perkembangan selanjutnya. Beberapa penggemar mengajukan teori bahwa Ginny bisa menjadi ibu dari Luffy. Namun, teori ini kurang mungkin karena Ivankov yang sangat dekat dengan Dragon tidak menunjukkan tanda-tanda mengenali Ginny sebagai anggota keluarga dari Dragon. Selain itu, fakta bahwa Ginny adalah budak di God Valley tampaknya tidak sesuai dengan status sosial dari keluarga Dragon yang diketahui sebagai tokoh penting dalam pasukan revolusioner. Teori yang lebih mungkin adalah bahwa Ginny adalah ibu dari Jewelry Body. Ada kesamaan antara Ginny dan juga Bonnie dalam kebiasaan makan, serta spekulasi tentang warna rambut mereka yang mungkin juga nyaris sama. Selain itu, baik Ginny maupun Ivankov, penyelamatan Kuma sebagai bentuk hubungan yang kuat dengan Kuma. Jika Ginny adalah ibu Bonnie, ini bisa memberikan latar belakang mendalam untuk karakter Bonnie serta menjelaskan asal-usul kekuatannya dan memberikan lebih banyak informasi pada sosok supernova tersebut. Nah, untuk saat ini, Ginny yang diperkenalkan dalam chapter 1095 masih belum mendapatkan titik terang sama sekali. Baik itu teori mengenai ia adalah ibu Bonnie atau bahkan ibu Luffy. Semua hanya spekulasi dari penggemar dan kembali, ketentuan mengenai karakter-karakter dalam One Piece termasuk Ginny ada di tangan Oda Sensei langsung. Dia juga seharusnya menjadi bagian dari tentara revolusioner. Namun sejauh ini dia belum terlihat sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Ginny bisa saja mati dalam cerita tersebut dan meninggalkan Bonnie. Ini adalah ide yang sangat menarik yang bisa dieksplorasi oleh Oda Sensei dalam beberapa chapter kedepannya. Di akhir chapter 1095, kita juga melihat dua sosok yang memiliki peran penting dalam revolusioner, yakni Ivankov dan juga Kuma, di mana saat itu diperlihatkan keduanya bersama Ginny yang masih muda. Tiga orang tersebut memiliki kesamaan dalam hal penindasan dan dari sana kita bisa membaca alasan mereka bergabung atau membentuk pasukan revolusi. Lantas, bagaimana Kuma dan juga Ivankov bisa bergabung dengan revolusioner? Dalam Revolutioner Army, Emporio Ivankov adalah salah satu anggota pendiri yang berasal dari kerajaan Kamabaka, sedangkan Bartolomeo Kuma adalah anggota pendiri lainnya yang berasal dari kerajaan Sorbet. Keduanya adalah tokoh utama dalam pembentukan Revolutioner Army. Satu hal yang pasti adalah baik Kuma dan juga Ivankov, keduanya memiliki kesamaan, yakni membenci penindasan dan praktik perbudakan yang dilakukan oleh pemerintahan dunia. Nah, membicarakan tentang pasukan revolusi, sudah pasti sosok pertama yang terbesit adalah ayah dari Luffy, yakni Monkey D. Dragon, yang sosok paling penting dalam kelompok ini, yang memiliki perlawanan yang keras terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintahan dunia, terutama dalam hal korupsi dan penindasan orang-orang. Nah, sepertinya di dalam arc Egghead ini kita mendapatkan sedikit wawasan tentang masa lalu dari Dragon berkat Dr. Vegapunk, yang dimana flashbacknya adalah kita melihat seperti apa Dragon pada saat Ohara dihancurkan dan juga memberikan gambaran tentang pembentukan Revolutioner Army.
Dalam flashback Dr. Vegapunk tersebut, kita mengetahui bahwa pasukan revolusi bukanlah organisasi yang langsung dipimpin oleh Dragon dari awal. Sebenarnya, sebelum memimpin revolusioner, Dragon adalah pemimpin organisasi yang berbeda dan menamai kelompoknya bernama Freedom Fighter. Jelas terlihat bahwa saat itu, Freedom Fighter ini tidak besar dan bukan ancaman yang diakui oleh pemerintahan dunia. Namun, Dragon adalah pemimpinnya dan dia melakukan yang terbaik untuk membebaskan negara-negara dan kota-kota dari cengkeraman pemerintahan dunia. Saat Ohara dihancurkan, Dragon mengunjungi pulau itu sama seperti Vegapunk. Keduanya bertemu di sana dan Dragon mengomentari betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa temannya itu telah bergabung dengan pemerintahan dunia. Vegapunk kemudian mengungkapkan bahwa kejeniusannya akan sia-sia tanpa memiliki dana yang cukup untuk memanfaatkannya karena Freedom Fighter milik Dragon masih miskin. Satu-satunya jalan bagi Vegapunk adalah bergabung dengan Angkatan Laut. Namun Vegapunk kemudian menyebutkan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yang berarti bahwa meskipun sangat mudah pada saat itu, Dragon sudah menetapkan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan dunia dan menciptakan dunia di mana orang-orang bisa hidup bebas tanpa adanya penindasan. Meskipun ia memiliki ambisi yang tinggi, pada saat itu Dragon tidak memiliki cukup kekuatan atau pengaruh untuk dianggap sebagai penjahat besar. Namun lambat laun, era bajak laut besar dimulai dan juga kenaikan status Dragon pun meningkat. Ternyata Dragon saat itu telah mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Revolutionary Army. Ini adalah organisasi yang ia pimpin hingga sekarang dan baru-baru ini terungkap bahwa ia mendirikannya bersamaan dengan dua karakter penting lainnya, yakni Ivankov dan juga Bartholomew Kuma. Tidak mengherankan melihat Kuma bekerja sama dengan Dragon sebagai anggota Revolutionary Army. Kuma awalnya memang memiliki reputasi buruk dalam dunia One Piece sebagai seorang tiran, namun ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Kuma mungkin melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menyusup ke dalam pemerintahan dunia sebagai anggota dari Seven Warlord of the Sea. Ketika pasukan revolusi didirikan oleh para pendirinya, organisasi tersebut tentu saja tidak sekuat atau sebesar sekarang. Mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk melawan penindasan pemerintahan dunia dan membangun reputasi bagi diri mereka sendiri. Hal ini terbukti dari fakta bahwa selama Reverie yang pertama kali dihadiri oleh Vivi ketika masih kecil, ancaman sosok Dragon pertama kali dibicarakan di sana. Bahkan saat itu disebutkan bahwa Dragon belum dikenal oleh seluruh dunia, namun dalam beberapa tahun kemudian, ia pun menjadi masalah besar bagi pemerintahan dunia dan bahkan menjadi penjahat terburuk di dunia. Nah, untuk saat ini pasukan revolusi adalah kekuatan besar di laut yang sebanding dengan anggota generasi terburuk Yonkou dan bahkan angkatan laut itu sendiri. Jadi, bagaimana peran dan pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan revolusi ke depannya dalam menciptakan perdamaian dunia dan menghilangkan penindasan yang dilakukan oleh kaum naga langit? Apakah karakter Genie ini akan terlihat lagi dalam cerita dan membantu pasukan revolusi mewujudkan cita-cita terbesar mereka? Jadi sekian saja pembahasan Tamagon mengenai karakter Genie dan juga pasukan revolusi kali ini ya. Jika kalian punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih sudah menemani Tamagon hari ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.